Selamat datang kembali di channel Bornet Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk saham-saham emas dan saham kesehatan. Dan kalau Bapak Ibu lihat, harga emas itu beruntun all time high selama 4 hari itu all time high, all time high, all time high. Ya, dan sekarang harganya di atas 3.100 di 3133. Ini sangat luar biasa di sentimen yang ya cukup bagus untuk saham-saham emas. Ya, MACD-nya juga bagus nih. Untuk XAU-nya ya konfirmasi lanjut uptrend ya. Cuman kalau seperti ini nih kita lihat nanti di 3.200-an. Situlah kita kira mampu nih tembus. Tapi ya kalau Bapak Ibu baru mau beli emas saat ini ya bisa naik tapi ya terbatas. Nah, kita ke sahamnya. Pertama itu PSAB. PSAB kemungkinan besar Selasa kalau nggak ada halangan rintangan, emasnya masih bertahan di atas, nggak usah muluk-muluk lah di atas 3.080. Jadi kalaupun koreksi 1% 2% itu nggak masalah. Itu PSAB akan open gap up. Target gap up-nya tuh minimal 280 300. Kalau dia nggak open gap up tuh kesempatan Bapak Ibu buy. Dan ya kalau dapat di harga 254 itu cut loss-nya di 244 aja. 4% aja udah buang. Kalau dia nggak open gap up, gimana kalau open gap up di 264, 270? Ya kalau nekat cuman dekat tuh ya. Kalau pandangan saya ya paling 280 300, bisa lebih tinggi mudah-mudahan ya. Cuman kalau saya lihat ini kemungkinan besar open gap up-nya di atas 7%. Berarti sekitaran ya di atas 270 lah open gap up-nya kemungkinan besar loh ya. Untuk PSAB jadi ya agak resiko sih kalau baru mau beli. Yang happy itu yang punya harga sekarang. Yang minggu kemarin beli itu saham-saham emas. Happy apa aja sih saham-saham emas? Ya ada PSAB. Yang besarnya MDKA, UNTR tuh ada emasnya juga. Antam ada emasnya juga walaupun nggak terlalu banyak ya. Antam tuh lebih ke nikel. UNTR tadi apalagi ya? Archip ya. Harta tuh lebih ke perhiasan. Tapi sama aja. Jadi itu aja untuk PSAB potensi besar lanjut ke atas ya, pasti open gap up. Cuman resikonya kalau beli yang saat naik 7% tuh ya takutnya tiba-tiba ada profit taking. Itu aja sih resikonya ya. Mudah-mudahan gak ada profit taking, digas lagi open gap up langsung gas, bisa jadi kan arah. Kalau melihat historinya bisa arah nggak? Bisa. Dia 2 kali arah nih dalam 3 bulan 2025. Di Februari dan Maret kemarin arah. Mudah-mudahan April arah lagi. Kita nggak tahu ya. Potensi bisa arah. Bisa. Arahnya di berapa nih kira-kira? Kalau harga 254 arahnya berarti di sekitaran 316. 316. Kita lihat ya. Saya juga mau memperhatikan PSAB nih. Kalau memang ada buying power, saya mungkin entry juga di harga atas. Untuk PSAB. Ya, itu. Tapi kalau melihat itu tuh harus lihat bid offer. Itu kalau Bapak Ibu mau belajar di kelas scalping. Yuk, kalau mau join sekarang, nanti pas open market minggu depan itu bisa langsung liatin strateginya seperti apa, melihat bid offernya ya. Kalau tertarik bisa belajar. Kelas scalpingnya berbayar ya, silakan link trade di deskripsi. Itu aja dulu untuk PSAB. Lanjut harta yang ditutup DG 10.000. Lanjut harta yang ditutup DG 520 menguat 10,63%. Asing net buy. Kalau dibongkar semuanya harta akumulasi. Oh ya, satu saya lupa, BRMS itu kan saham emas, menarik juga. Tapi BRMS sudah saya analisakan, potensi tetap ke atas BRMS. Nah, kita ulang ya, BRMS tuh ya, risknya kecil tuh, jebol 320 gagal buang, jebol 320 buang aja 316. Tapi kita langsung tadi ke harta. Harta bagus, support kuatnya tetap pakai 480. Tapi kemungkinan besar sih open gap up. Dan ya ini kalau menurut saya minggu kemarin tuh rejection. Berarti cenderung kemana arahnya? Ke atas lagi. Target berapa? 600. Disentuh, kemungkinan besar disentuh. Ya kalau ditanya beli-beli nggak? Kalau dapat harga 520 sih bagus. Karena kemungkinan open gap up. Yang happy itu yang sudah punya duluan. Ya kalau tadi SAU-nya di atas 3.080 aja harusnya open gap up lah. Pokoknya open gap up. Kemungkinan besar, peluang besar. Ya pokoknya saham-saham emas tuh pokoknya saham-saham emas tanggal 8 hari Selasa April nanti itu open gap up. Harta itu bisa sampai 580 loh. Kita lihat ya, 580 600. Kita lihat dulu respon market. Harta, menarik harta. Lanjut, Archie yang ditutup DG 256 sama harga penutupan hari sebelumnya. Asing net buy. Archie
di distribusi. Archie open gap up juga ya, tapi kalau dia misalnya nggak open gap up, sikat aja 256. Stop loss di berapa? Jebol 25 240, jebol 248 buang aja. 246, 244, 240. Mudah-mudahan nggak open gap up. Kalau dia open gap up, target berapa? 280 harusnya disentuh hari Selasa open market. Disclaimer ya. Itu aja dulu untuk harta ya. Jadi saham-saham emas bisa dikejar nggak? Bisa. Kalau Bapak Ibu bisa lihat flow-nya. Kalau memang ada buying power, bisa. Kalau rata-rata open gap up-nya di atas 7%, apalagi di atas 10%, itu kan resikonya pasti lebih besar. Ya tergantung Bapak Ibu lah. Gimana ya? Potensi Archie kemana? 280. Bisa lewat Archie minggu depan. Lanjut, KLBF. Nah, kembali ke saham farmasi dan obat-obatan. Yang ditutup di harga 1135, menguat 3,18%. Asing net buy. Kalau di Reebok resminya KLBF akumulasi. KLBF bagus karena potensi ISG rebound minggu depan. KLBF akan tembus 1150. Target berapa? Minimal 1200 1250 ya di April 1250. Kalau ke 1300 bisa nggak, kita lihat aja. Nanti ini kita gambar ulang ya. Ini ada resisten neckline di 1150 1160. Itu bisa nanti jadi pola important L shoulder. Kalau dia break, potensi uptrend minor. Uptrend minornya ke berapa? Ya, kalau melihat kondisi seperti ini bisa ke 1320. Coba hitung dari swing low ke swing high-nya. Nah, sama ya. Berarti itu targetnya. Kalau mau beli sekarang boleh nggak? Ya boleh, silahkan. Nggak cuman support minornya itu 1100. Neckline-nya ini bisa pakai. Support kuat tetap 1000. Tergantung Bapak Ibu ya. Bagaimana kondisinya saat ini. Atau beli buy on breakout kalau dia tembus 1150, beli dengan target tadi minimal 1250 sampai 1320. KLBF cenderung kemana? Coba lihat time frame weekly-nya. Weekly-nya bagus. MACD melandai. Monthly doji bagus ya. Apalagi setelah 5 bulan terus turun, harusnya ada candle hijau di April. Kemungkinan besar April ISG hijau dulu ya, mungkin sebelum melanjutkan penurunan. Tapi mudah-mudahan bottomnya selesai di Maret ini. Jadi kalaupun April hijau terus Mei koreksinya nggak nyampe bottom ISG di bulan Maret. Mudah-mudahan seperti itu skenario-nya ya. Untuk KLBF peluang besar minggu depan tembus 1150. Lanjut Sido yang ditutup di 560, menguat 0,9%. Asing net buy. Kalau dibakar semuanya Sido akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Sido bagus. Harusnya minggu kemarin tuh swing low. Target tembus 580 di April. Dengan selanjutnya mudah-mudahan ya, kalau ISG bullish cukup kuat, 600 bisa nih Sido di April. April ya, berarti sebulan. Kalau naik 9% ya lumayan. Kemungkinan besar. Yang penting kalau bisa minggu depan tembus dulu 580. Kalau tembus aman. Ke peluang besar aman. Target 600 bisa dicapai. Ya, 580 tembus dulu. 600 620 arah Sido. Coba lihat time frame weekly-nya. Weekly-nya doji, MACD melandai. Cukup oke lah. Cuman butuh konfirmasi. Ya tuh tadi tembus 580. Monthly-nya doji. Oke nih untuk Sido ya. Menarik diperhatikan. Lanjut KF yang ditutup dengan 422, sama harga penutupan hari sebelumnya. Asing net sell. Kalau dibuka resminya KF akumulasi tipis. KF ada peluang lanjut ya. Cuman ini kemarin dia tuh rebound karena sentimen ya, tadi mau ditarik ke Danantara tuh, saham-saham 14 saham BUMN ya. BUMN, Big Bang, konstruksi ya. Jadi peluang besar sih lanjut. Mudah-mudahan ya. Pokoknya Bapak Ibu ingat, pakai support minor, pakai aja supportnya 400. Nah, jebol 400 tuh udah gagal. Berarti kenaikan kemarin itu hanya sementara. Teknik rebound biasa, hanya sesaat. Hati-hati, pokoknya jebol 400 gagal. Harusnya KF minggu depan tuh gas lagi ke atas, minimal 440 lewat. Ya, kita lihat KF. Lanjut Silo yang ditutup dengan 2.500, menguat 3,73%. Asing net sell. Kalau bukan semuanya Silo akumulasi. Silo potensi bangkit. Supportnya Bapak Ibu pakai 2.400. 2.400 jebol 2.370 buang. Ya, lumayan lah, 6% lah cut lossnya. Tapi target reward ke berapa? Minimal 10%. 2750 2.800. Itu arah minimal 10% untuk Silo. Bangkit gak? Ada peluang bangkit. Coba lihat time frame weekly-nya.
Nah, weekly-nya candle bullish engulfing, dan Bapak Ibu perhatikan, kita tarik lebih panjang ke belakang. Dulunya itu resisten kuat, sekarang harusnya jadi support kuat, dan kebetulan dia membentuk candle bullish engulfing. Catatan tadi jangan jebol 2400. Udah, ini lebih cenderung ke atas. Target minimal ya tadi 2750, 2800. Coba bulanannya. Bulanannya juga bagus. Koreksi 3 candle, 3 black crow, hijau. Harusnya sih menarik silo, cuman kita lihat respon market dulu minggu depan. Perhatikan silo. Lanjut, Hill yang ditutup di harga 1060 terkoreksi 1,85%. Asing net sell. Kalau bukan responnya Hill di distribusi tipis. Hill belum lah, kalau Hill jauh juga dari support 1000 kan. Ya kembali ke masing-masing lah. Kalau saya sih belum menarik Hill. Wait and see. Kalau mau nawar, ini kemungkinan besar kalau jebol sih enggak. Dead cat bone peluang sih enggak. Ada potensi dia kalau misalnya minggu depan koreksi dulu 1000 tuh tetap mantul. Kemungkinan besar sideways masih. Ya, kalaupun turun 1000 dipertahankan. Hill. Kita lihat Hill. Lanjut, Pipa yang ditutup di harga 176 terkoreksi 1,12%. Asing net buy. Kalau bukan semuanya Pipa di distribusi. Pipa jangan jebol 170 aja. Ya, mudah-mudahan bangkit lah. Pokoknya kalau dia tembus 185 tuh bagus. Tutup di atas EMA 200-nya. Ya, kita lihat dulu untuk Pipa. Menarik Pipa nih kalau mau beli dulu. Cuman ya stop loss-nya di bawah 168, 167 langsung out aja. Dari gear sekarang lumayan 6%-an cut loss-nya. Tuh ya, 165 cut loss aja 6,25%. Target kemana? Minimal tadi 188 lah. 187. Ya pokoknya tembus 185 udah bagus lah. Kita lihat ya, mudah-mudahan ini benar-benar swing low. Dan target saya sih kalau lewat 185 tuh potensi minimal 200 Pipa. Ya bisa diperhatikan. Lanjut, IRA yang ditutup dengan 394 menguat 3,68%. Asing net sell. Kalau di bokar semuanya IRA di distribusi. IRA ada potensi bangkit ya. IRA supportnya Bapak Ibu tetap pakai 380. Pokoknya ingat minggu depan jebol 380, 376 buang, 374 buang. Itu aja. Lumayan dalam ya, dalam karena belinya Bapak Ibu agak tinggi, jauh dari support kan. Kalau Bapak Ibu belinya di 380, 384 ya cut loss-nya paling 3%, 4% kan. Kalau sekarang mungkin di 6%-an. Pokoknya jebol 378, 376, 374 buang kalau berminat. Target kemana? IRA kalau jalan potensi tetap ke high-nya hari Kamis itu 430, 440. EMA 200-nya nih arahnya ya untuk IRA. Itu saham terakhir Fire yang ditutup di harga 75 terkoreksi 1,31%. Asing, nggak ada jual beli. Kalau bukan semuanya Fire akumulasi tipis. Fire aduh belum narik ya. Ini saham batu bara kalau nggak salah. Saat ini belum. Kembali tunggu dia di atas 80 lah baru perhatikan ya. Atau kalau menekat beli harga sekarang 71 buang. Udah jangan diharap-harap lagi, 71 buang. Kalau dia mau bentuk low baru buang ya. Disclaimer, kalau mau hot silahkan juga. Karena di market nih nggak ada yang ilmu pasti. Belum tentu dibuang juga terus turun, bisa aja rebound kan ya. Tapi kembali ke masing-masing. Harus punya plan dan kalau bisa ya harus disiplin. Itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Boneta dari bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng. Terima kasih. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Boneta Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chatnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik DM Instagram Boneta Trader. Sampai ketemu. Tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.